So hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita ambil dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 31. Tentang dua orang anak. Ini sebelum saya membacakan ya, sebetulnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia berbeda. Di bahasa Indonesia ini, yang ini sebetulnya salah. Mereka balik dari ayat 29 dengan ayat 30 itu sebetulnya dibalik. Jadi yang sulung itu yang sebenarnya bahasa Inggrisnya itu di ayat 29 ya, anak yang pertama. Kalau di Indonesia dibalik. Jadi makanya saya membingungkan. Saya lihat semua di buku Hebrunya, di Greeknya, semua yang salah ternyata adalah yang bahasa Indonesia. Jadi saya mau berpegang dengan bahasa Inggrisnya untuk ayat 28 sampai dengan 32. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.'" Tuhan Yesus mengatakan anak yang sulung. Dan di ayat 29 jawab anak itu, tetapi ia tidak pergi. Nah, ini yang salahnya, tetapi ia tidak pergi. Di ayat 29 satunya dalam bahasa Inggrisnya di ayat 29 mengatakan, "He answered and said, I will not, but afterward he regretted and went." Dia menolak, tapi setelah itu dia menyadari, menyesal dan bertobat, dia pergi. Itu yang sebetulnya di ayat 29. Dan di ayat 30 pada anak yang kedua dikatakan, saya baca dalam bahasa Inggris karena itu terbalik ya. "Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, but he didn't go." Jadi kepada anak yang kedua, dia menjawab pada bapaknya, "Ya, saya pergi," tetapi tidak dilakukannya. Dia tidak pergi. Itu yang sebenarnya dari ayat ini. Perumpamaan ini sebenarnya sederhana ya, dan jelas. Mengisahkan seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Masing-masing disuruh oleh ayahnya dengan perkataan, dengan perintah yang sama dari ayahnya, yaitu untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Yang satu dari cerita ini yang sulung, kita tahu yang baru kita baca, dipanggil bapaknya, dia menolak. Tapi dengan penolakan itu dia menyesal dan dia bertobat, dia pergi. Dan yang satunya lagi, dia menjawab, "Oke, yes sir, yes dad," tapi dia tidak pergi. Dan dia tidak melakukannya ya. Di ayat 31 ayat selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kembali, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Yesus bertanya kepada mereka. Nah, mereka di sini yang Tuhan Yesus tunjukkan itu, kita akan kembali dari Matius 21 ayat 23. Karena perumpamaan ini Tuhan berikan karena dari pertanyaan, ya kita akan baca dari ayat ke-23, yaitu dari Matius 21 ayat 23. Ayat 23. Firman Tuhan mengatakan begini. "Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ,
datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus dari imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Jadi mereka adalah orang pintar, mereka adalah Farisi atau Saduki, mereka yang mengenal banyak akan firman Tuhan. Mereka tahu akan firman Tuhan. Itu pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Saya akan menggunakan kalimat mereka terus ya. Jadi kalau saya pakai mereka itu berarti imam-imam dan petua gereja. Karena terlalu panjang, jadi saya hanya singkat mereka. Itu pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tak memberikan pertanyaan kembali kepada mereka. Tuhan Yesus tidak menjawab, tapi jawaban Tuhan Yesus adalah bertanya kembali kepada mereka. Dan itulah, dari pertanyaan balik mereka tidak mampu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, maka keluarlah perumpamaan ini Tuhan berikan kepada mereka. Dan perumpamaan ini adalah yang baru kita baca, 2 anak, seorang ayah dan 2 orang anak. Yesus di ayat, kembali kita ayat 31, Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak Bapaknya? Jawab mereka dengan spontan. Yang mereka pikir, mereka tahu dengan tepat jawabannya yang pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Mereka menjawab dengan tidak melihat inti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, dengan tidak tahu pengertian dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Mereka menjawab adalah anak yang pertama. Itu yang diberikan jawaban oleh mereka. Anak yang pertama. Itu respon mereka terhadap Kristus. Respon yang menarik sekali yang diberikan oleh mereka. Kemudian Yesus menyampaikan inti dari perumpamaan itu. Kita tetap stay di ayat 31. Tuhan Yesus setelah mendengar pertanyaan mereka, jawaban mereka, Tuhan Yesus melanjutkan, sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini inti dari perumpamaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sesungguhnya, setelah mereka menjawab pertanyaan Tuhan Yesus memberikan sesungguhnya pemungut cukai dan pelacur yang akan lebih dahulu, yang akan mendahulukan engkau masuk dalam kerajaan surga. Jawaban yang Tuhan berikan, Tuhan tekankan, perbandingan yang Tuhan berikan kepada pemungut cukai dan pelacur. Masih mereka tidak menyadari, tidak mengerti yang Tuhan Yesus katakan. Pemungut cukai dan pelacur, orang-orang yang berdosa. Jadi dengan kata lain, orang berdosa yang lebih dahulu masuk kerajaan surga daripada engkau. Tuhan Yesus mengatakan daripada engkau, pemungut cukai dan pelacur yang akan lebih dulu masuk kerajaan surga daripada engkau. Itu yang Tuhan tunjukkan langsung kepada mereka. Daripada engkau. Bagaimana komposisi kita ditunjukkan oleh Tuhan begitu? Bagaimana perasaan kita kalau Tuhan mengatakan mereka yang berdosa akan lebih dulu masuk kerajaan surga daripada kita? Seperti pada Tuhan Yesus katakan kepada imam-imam itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai dan pelacur yang akan
lebih dahulu masuk kerajaan surga daripada mereka. Kenapa? Kita akan teruskan di sini. Kita tahu yang memiliki kebun anggur itu adalah Tuhan, ya. Semua kita tahu, ya. Anak pertama yang menjawab, tapi yang menyesal dan bertobat dan melakukan apa yang ayahnya katakan, melamakan orang yang tidak beragama. Mereka tidak tahu, mereka orang tersesat, mereka yang tidak menyadari segala perbuatannya dalam kehidupannya. Mereka menempuh jalan mereka sendiri di dalam kehidupannya. Itulah mereka, pemungut cukai. Mereka dianggap orang paling berdosa di zaman Israel pada itu, karena mereka dianggap mereka mengkhianati bangsanya, karena mereka bekerja untuk kerajaan Romawi sebagai tax collector. Mereka dibenci karena mereka bukan saja memungut pajak, tapi mereka menambahkan berlipat-lipat kali. Gak ada semaunya mereka mau perbuat, mereka bisa tambahkan pajak itu kepada bangsa Israel. Jadi mereka dianggap orang yang sangat berdosa dan dibenci di Israel. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan seorang pelacur yang kita tahu, pelacur melamakan orang-orang tidak bermoral, orang yang dibenci juga di sana, yang tidak mempunyai pergaulan karena mereka diasingkan, karena dianggap wanita yang berzina, wanita yang berdosa. Dua yang Tuhan Yesus katakan, pemungut cukai dan pelacur. Keduanya sebuah contoh yang sangat tepat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka dan juga kepada kita. Mari kita buka di Matius 5 ayat 3. Kita tahu apa yang tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau di Alkitab Indonesia yang mungkin ada di sini, itu ada yang kurang, tidak lengkap. Di situ katakan berbahagialah mereka yang miskin, titik saja. Sebetulnya bukan yang miskin, karena kalau kita bilangnya miskin, itu kita akan misunderstood. Jangan kita miskin jasmani. Tapi Tuhan Yesus menerangkan sini, berbahagialah mereka yang miskin dalam roh, bukan yang miskin saja. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya makanya dikatakan sini, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Menjadi miskin dalam roh di hadapan Allah berarti mereka, orang-orang itu mengakui, menyadari mereka adalah orang berdosa. Mereka tidak mampu datang kepada Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Mereka tahu, mereka menyadari tidak mungkin bagi saya untuk datang kepada Tuhan. Yang miskin dalam roh menyadari akan kekurangannya, menyadari akan kelemahannya, menyadari kalau saya adalah orang berdosa, saya adalah orang yang tak layak di hadapan Tuhan, saya tidak layak menghadap Tuhan. Menyadari akan miskin di dalam roh. Inilah yang Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 3, seperti pemungut cukai dan pelacur. Kita tahu Zakheus, seorang kecil, bagaimana dia tidak layak datang kepada Tuhan pemungut cukai. Tuhan memanggil dia, Tuhan melayakkan dia, Tuhan datang mau ke rumahnya. Dia bertobat. Di saat Tuhan memanggil dia, di saat Tuhan mau tinggal di rumahnya, dia langsung bertobat. Dia langsung beralih kehidupannya. Dia merubah kehidupan, dia menyesali apa yang dia lakukan. Dia tahu apa yang dia perbuat di dalam kehidupan. Dia menyesali.
dan dia merubah hidupnya. Dan semua uang yang dia pernah dia tipu kepada orang-orang yang bayar pajak, dia kembalikan. Bahkan lebih dari apa yang dia tipu, dia tambahkan. Zakius dan pelacur, kita tahu. Kita tahu cerita wanita waktu Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi, yaitu namanya Simon. Dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan Simon, datang seorang wanita yang dibilang wanita berdosa, yaitu wanita pelacur, wanita yang berzina. Dia datang kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dia mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyeka kaki dengan rambutnya. Dia tahu dia orang hina, orang berdosa. Dia tidak malu dengan orang di sekitarnya. Dia lakukan itu di depan banyak orang. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dengan air mata yang dia sadari yang keluar dari matanya. Karena dia tahu dia tidak layak. Dia tahu orang berdosa. Dan dia tahu hanya Tuhan Yesus dapat menolong dan menebus dosa-dosanya. Sehingga itu yang dia lakukan. Bahkan lebih dari itu. Setelah dia menyeka dengan rambutnya, apa yang dia perbuat? Kita tahu. Dia memberi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi, yang kita tahu minyak wangi yang paling mahal pada saat itu. Dia mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi itu. Itulah wanita, itulah pelacur yang diperbuat oleh wanita ini. Wanita ini bilang wanita berzina. Anak yang kedua yang tidak melakukan, yang tidak pergi, yang menjawab yes tapi tidak pergi melambangkan orang-orang yang beragama di bumi ini. Itu orang-orang yang merasa benar sendiri, orang yang merasa mengaku beragama dan kebenaran sebagai cara hidup mereka. Mereka merasa kebenaran yang mereka lakukan itu sudah benar di mata Tuhan. Seperti imam-imam itu dan petua-petua itu. Itu yang dilakukan. Tapi Tuhan Yesus berkata tetap di ayat 31b-nya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Perhatikan kata sesungguhnya. Berarti pasti, berarti sungguh-sungguh Tuhan mengingatkan, Tuhan mengungkapkan kepada mereka itu imam-imam, sesungguhnya aku mengingatkan engkau. Orang berdosa akan mendahului kamu yang merasa sok tahu, yang merasa sok pintar, yang merasa sok suci di dalam kehidupanmu. Mereka orang berdosa akan mendahului kamu. Tapi bukan berarti Tuhan menutup pintu surga buat mereka ya. Bukan. Tuhan hanya mengatakan sebelum kamu. Tuhan hanya mengatakan pelacur dan pemungut cukai itu sebelum akan masuk kerajaan surga sebelum kamu. Bukan berarti Tuhan Yesus menutup pintu untuk mereka, untuk imam-imam itu. Bukan, belum waktunya pintu itu ditutup. Tuhan masih tetap memberikan kesempatan pada mereka. Kenapa Tuhan mengatakan begitu kepada mereka? Tuhan bukan tidak menutup pintu. Mereka hanya tidak dapat masuk sebagaimana mereka adanya pada saat itu. Sebagaimana adanya mereka, kelakuan mereka, perbuatan mereka yang dilakukan pada saat itu. Waktu mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak dapat masuk kerajaan surga dengan apa yang diperbuat mereka pada saat itu. Dengan kelakuan mereka pada saat itu. Sebab itu mereka tidak dapat masuk kerajaan surga. Tapi
ratu dan pemungut cukai itu yang akan lebih dulu masuk. Karena mereka yang bertobat, mereka yang menyadari perbuatan mereka, mereka yang mengubah hidupnya, beralih percaya Yesus juru selamat di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari mereka yang mereka miliki pada saat itu tidak mungkin dapat masuk kerajaan surga. Mereka tidak menyadari untuk masuk kerajaan surga dibutuhkan sesuatu lebih dari itu. Agama tidak cukup untuk membawa mereka masuk kerajaan surga. Ibadah, upacara, ritual, profesi, dan tata cara tidak cukup. Tidak memungkinkan saudara dan saya, baik imam-imam, untuk kita dapat masuk kerajaan surga. Tidak. Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari yang hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan, jika hidupmu tidak lebih benar, tidak mungkin hidup kita akan masuk dalam kerajaan surga. Roma 10 ayat 3 mengatakan, Paulus mengatakan di sini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah imam-imam dan kita semua yang mencoba membenarkan kebenaran yang kita anggap benar, mencoba menyatakan kebenaran yang kita pikir benar di hadapan banyak orang. Kita seringkali tidak menyadari itu semua. Seperti yang kita telah baca imam-imam ini. Ayat 32 di Matius 21, kita kembali. Ini sangat menarik ya. Di ayat 32 ini Tuhan Yesus mengatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, yaitu Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka itu imam-imam, tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yaitu Yohanes Pembaptis yang telah memberikan pernyataan akan Tuhan Yesus, yang telah memberikan kesaksian siapakah Tuhan Yesus, siapakah yang datang sebelum aku, siapakah Tuhan Yesus yang ada di depan itu. Yohanes Pembaptis mencoba memberikan kesaksian itu kepada semua orang, dan banyak yang percaya dan banyak yang dibaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis seorang yang saleh dan hidup seperti yang dikatakan. Imam-imam itu pun mengatakan Yohanes Pembaptis hidupnya baik, tetapi mereka tidak percaya di dalam perkataan pelayanan akan Yohanes Pembaptis yang mengatakan Yesus, yang mengatakan orang yang akan datang adalah Mesias Juru Selamat. Mereka tidak percaya. Walaupun mereka mengatakan Yohanes Pembaptis orang yang baik, saleh, tapi mereka tidak percaya kesaksian yang keluar dari bibir Yohanes Pembaptis bahwa dia yang akan datang adalah
Mesias Juru Selamat. Mereka tidak percaya. Orang yang berdosa, pemungut cukai, pelacur, mereka percaya dengan perkataan Yohanes Pembaptis. Mereka percaya dan mereka dibaptis. Mereka bertobat, melepaskan kehidupan mereka dari kehidupan yang bebas dan percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi mereka imam-imam ini, mereka acuh tak acuh, menolak nasihat Tuhan. Mereka tidak pergi dan bekerja di kebun anggur Tuhan. Mereka melihat bukti kebenaran yang dikatakan di depan mata mereka. Mereka melihat, mendengar semua kesaksian, semua bukti-bukti yang Yohanes Pembaptis, bahkan yang Tuhan Yesus lakukan, mereka melihat dengan mata mereka sendiri, tapi mereka tidak percaya. Kebenaran dan kesaksian baik dari Yohanes Pembaptis maupun dari Tuhan Yesus, mereka semua tetap menyangkal fakta-fakta yang mereka telah saksikan. Mereka melakukan kesalahan yang besar, imam-imam ini, tetapi mereka tetap tidak mau bertobat karena kelakuan mereka. Mereka menjalani kehidupan keagamaan yang ketat, yang taat, yang mereka anggap mereka takut dan sudah melakukan semuanya untuk Tuhan. Mereka benar taat. Mereka mengaku mereka pergi dan bekerja di ladang Tuhan. Itu yang mereka katakan. Mereka sudah melakukan di ladang Tuhan bekerja. Mereka merasa mereka sudah pergi ke kebun anggur. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan? Mereka tidak pergi ke kebun anggur Tuhan. Yang mereka pergi adalah ke kebun anggur mereka sendiri. Mereka hanya pergi dalam pelayanan ke kebun anggur untuk memuaskan kehidupan mereka, untuk menyenangkan diri sendiri. Itulah yang mereka perbuat. Mereka pergi ke kebun anggur mereka, bukan kebun anggur Tuhan. Sehingga Tuhan mengingatkan mereka. Mereka menolak kesaksian Yohanes Pembaptis, bahkan menolak apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupannya. Kita tahu kesaksian dari Yohanes Pembaptis, yaitu satu-satunya cara untuk masuk ke kebun anggur Allah adalah melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Only through Him. Nggak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus. Dan satu-satunya cara untuk melayani Allah yang baik adalah melalui kuasa Tuhan Kristus yang tinggal di dalam kita. Itu kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bagaimana dengan kita? Suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada imam-imam ini. Perumpamaan yang seharusnya yang akan mengingatkan kita. Apakah kita seperti imam-imam ini? Atau apakah kita seperti pemungut cukai? Yohanes ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 5. Mari kita baca. Yohanes 15 ayat 5. Inilah yang Tuhan Yesus katakan,
Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk kita dapat setia, untuk kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Dia, sehingga Dia yang akan tinggal di dalam kita. Dia tidak dapat tinggal di dalam kita kalau kita tidak bersedia tinggal di dalam Dia. Tidak mungkin Yesus akan memaksakan kita, saya mau tinggal di dalam kamu. Kalau kita pribadi sendiri tidak mau mengizinkan, tidak mau mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, Yesus tidak akan tinggal di dalam kita. Tidak mungkin kita akan berbuah di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin hidup kita dapat berubah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita dapat datang ke rumah Bapa tanpa Yesus. Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth, and the life. Dengan kebenaran kita baca, itu tidak cukup kalau kita tidak meremehkan firman itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengizinkan firman itu merubah hidup kita di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita dapat berbuah. Buah yang Tuhan inginkan ialah buah yang merubah hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Buah yang kita tahu kekurangan dalam hidup kita, kelemahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Buah-buah yang tidak Tuhan inginkan, itu tidak akan dapat kita rubah kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hanya tinggal di dalam Dia, buah-buah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kesombongan, keangkuhan, itu akan berubah. Tuhan akan lepaskan, karena hanya Dia yang dapat merubah kita. Amin. Bahkan suami istri kita pun tidak dapat merubah kita. Tidak mungkin. Hanya Dia yang berkuasa. Dengan kita mengenal kebenarannya, kita tahu jalan kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Mari kita pilih hidup kita. Hanya kita menjadi kita orang berdosa. Hanya kita, kalau kita benar-benar menyadari, Tuhan, I need you. Tuhan, tolong saya. Tuhan, kasihanilah saya. I cannot come to you. Saya tidak dapat datang ke rumah Bapa tanpa Engkau, Tuhan Yesus. Kedua anak ini, Tuhan Yesus mengatakan, memanggil, pergi ke kebun anggur. Tuhan Yesus mengatakan, pergi saat itu. Tuhan Yesus tidak melarang, tidak marah dengan perkataan kedua anak itu. Dengan jawaban kedua anak itu, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tetap hanya mengatakan, pergi ke kebun anggur. Perumpamaan ini bukan saja tentang keselamatan, tentang percaya di dalam Tuhan Yesus, tetapi tentang pelayanan kita juga. Pergi selagi hari masih siang. Sehari masih pagi. Tuhan menginginkan kita untuk pergi. Masih banyak orang di sekitar kita, di luar kita, yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, masih belum mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu. Saudara tahu, Kristen sekarang adalah agama satu-satunya yang diserang. Satu-satunya agama, baik dari Muslim, bahkan dari bahasa agama Yahudi. Kristen diserang dari semua bangsa, dari semua negara. Satu-satunya agama
yang dianaktirikan sekarang ini lagi digencar. Banyak mencoba dicari kesalahan-kesalahan akan Tuhan Yesus, kesalahan-kesalahan akan Alkitab. Tapi semakin agama Kristen ditekan, semakin nyata kuasa Tuhan. Amin. Yes. Bisa kita lihat mujizat, lepas mujizat terjadi, mujizat keselamatan di Pakistan. Setiap bulan baptisan terjadi paling sedikit 1.000 orang. Bahkan di Indonesia banyak tidak tahu. Mujizat keselamatan, pertobatan terjadi, pembaptisan setiap bulan ribuan. Amin. Dan bahkan di Iran yang sekarang benar-benar kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan tidak tinggal diam. Semakin ditekan semakin nyata. Amin. Inilah yang kita harus berbuat. Go. Mari kita pergi ke kebun anggur Tuhan. Mari kita bekerja selagi kita masih mampu. Selagi kita masih dapat berjalan. Selagi kita masih berkata-kata. Mari kita pergi untuk mencari jiwa. Mari kita pergi karena kita tahu, kita percaya satu-satunya untuk kita dapat masuk kerajaan surga hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya mengaku Tuhan Yesus adalah Allah. Amin. Itulah keyakinan dan kepercayaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia ini kepercayaan kita telah kita percaya. Mari kita berdoa.